Selamat pagi pemirsa, Berita 9 pagi kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Kembali lagi dengan saya Mutiara Nurhidayah Haryono dari SMA Negeri 9 Malang dari kelas 11 MIPA 6 dari absen 26. Berita kita pada pagi hari ini adalah kopi sianida, kematian Mirna dan vonis Jessica Wongso. Wayan Mirna Salihin tewas usai menyeruput Vietnam Ice Coffee yang dipesan Jessica Kumala Wongso. Kematian Mirna mengiring langkah Jessica Wongso ke meja hijau hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara. Mirna awalnya bersama dengan temannya Hani dan Jessica bertemu di Cafe Oliver Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 Januari 2016. Setelah menyeruput es kopi Vietnam pesanannya, Mirna tiba-tiba kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi lalu menyusut kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dari pegawai kafe, Jessica, Hani, orang tua Mirna, suami Mirna, saudara kembar Mirna, sampai beberapa saksi ahli sejak 7 Januari hingga 28 Januari. Polisi juga melakukan otopsi jasad Mirna dan uji laboratorium untuk mencari tahu penyebab kematian Mirna. Polisi mendapati zat korosif di lambung Mirna. Zat itu adalah racun sianida yang menjadi penyebab tewasnya Mirna. Berdasarkan alat bukti yang cukup, Jessica Wongso ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pada Jumat 29 Januari 2016. Surat penangkapan atas Jessica dikeluarkan. Polisi mencari Jessica untuk proses penyidikan. Mereka mengecek ke rumah Jessica di kawasan Sunter, Jakarta Utara, namun Jessica Wongso tidak ada di rumah. Dia akhirnya ditangkap di kamar nomor 822 Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada Sabtu 30 Januari 2016. Perempuan yang merupakan sahabat Mirna saat mengenyam pendidikan di Australia ini tengah bersama kedua orang tuanya. Jessica Wongso kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan akhirnya ditahan. Proses hukum terus bergulir. Jessica Wongso akhirnya duduk di kursi pesakitan. Sidang perdana Jessica Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bunga Raya, Kemayoran, Jakarta pada Rabu 16 Juni 2016. Persidangan Jessica Wongso digelar terbuka dan disiarkan langsung lewat televisi. Persidangan ini menyedot perhatian berbagai halayak ramai. Pengunjung sidang Jessica Wongso juga membludak. Dalam surat dakwaan, jaksa menjerat Jessica dengan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Jaksa meyakini Jessica telah membunuh Mirna dengan cara menabur racun sianida di kopi Mirna. Fakta-fakta hukum dan keterangan saksi diungkap di persidangan. Dalam ekspeksinya, Jessica Wongso mengungkapkan hari-hari kelamnya di sel tahanan yang kotor dan sempit. Kondisi sel Jessica Wongso kotor, gelap, banyak kalajengking dan kecoa hingga tikus. Keberatan Jessica Wongso dijawab jaksa dengan menampilkan sel tahanan Jessica. Kontroversi soal sel Jessica Wongso pun menyeruak. Dalam foto jaksa, Jessica Wongso berada dalam suatu ruangan yang dilengkapi oleh sofa dan TV. Dia juga tengah duduk santai membaca buku. Namun, polisi menegaskan foto yang ditunjukkan oleh jaksa bukanlah sel tahanan Jessica, melainkan ruangan psikologi untuk para tahanan. Mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung, Ketua Majelis Hakim Kisworo menargetkan dalam tempo 5 bulan berkas perkara kasus harus sudah diputuskan. Persidangan Jessica Wongso digelar secara maraton, bahkan pernah sampai dini hari. Pada 5 Oktober 2016, Jessica Wongso dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa karena diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 paper bag di atas meja nomor 54. Jaksa Ardhito Muwardi menyebut motif Jessica Wongso membunuh Mirna adalah sakit hati karena Mirna dinasihati agar putus dari kekasih hatinya yang kasar dan pemakai narkoba. Sidang tuntutan Jessica Wongso ramai diberitakan media-media negeri kangguru, salah satunya media Australia News.com yang memberi judul artikelnya Murder Trial, Did This Young Woman Murder Her Sydney College Classmate, yang artinya fokus pada bantahan Jessica membunuh Wayan Mirna Salihin, teman kuliahnya di Sydney, Australia. Selain itu, media Australia lainnya, Sydney Morning Herald, juga mengulas sidang tuntutan Jessica dengan judul Alleged Cyanide Coffee Murder, Jessica Wongso, Prosecutor Call for 20 years jail dalam situsnya. Tiba waktunya Jessica Wongso membela diri pada Rabu 12 Oktober 2016. Tim kuasa hukum Jessica Wongso telah menyusun nota pembelaan pleidoy setebal 4.005 halaman. Namun tidak semua pembelaan tersebut dibacakan, hanya 300 halaman. Jessica Wongso juga membacakan pleidoy yang ditulisnya sendiri. Jessica Wongso yang selama ini tegar tidak kuat menahan tangisnya saat membacakan pleidoy.
Sejak bagian awal pembelaan dibacakan, Jessica langsung menangis. Dia bersumpah dirinya bukan pembunuh Mirna. "Satu hal yang saya tegaskan, saya tidak pernah menaruh racun di kopi itu," ucap Jessica sambil menangis. Menanggapi Jessica Wongso yang berderai air mata, jaksa Ardhito menegaskan pledoi terdakwa tidak akan mempengaruhi tuntutan 20 tahun dari jaksa. Pledoi Jessica Wongso menurut Ardhito hanya curhat belaka. Setelah melalui persidangan panjang, majelis hakim yang Tuai Kisworo membacakan vonis untuk Jessica Wongso pada Kamis 27 Oktober 2016. Sidang pembacaan vonis merupakan sidang ke-32 Jessica Wongso. Surat putusan atas perkara pembunuhan berencana Mirna setebal 377 halaman. Majelis hakim yang diketuai Kisworo memvonis Jessica Wongso 20 tahun penjara. Perbuatannya sesuai dengan yang tertuang pada pasal 340 KUHP yang tentang pembunuhan berencana. Motif pembunuhan berencana itu adalah sakit hati Jessica terhadap Mirna. Ketokan vonis 20 tahun dari hakim disebut reaksi yang beragam. Jessica Wongso menyatakan vonis tersebut sangat tidak adil dan memihak. Dia juga siap mengajukan banding. Sementara itu, keluarga Wayan Mirna Salihin menghormati putusan hakim. Bagi mereka yang terpenting, Jessica Wongso dinyatakan terbukti membunuh Mirna. Langkah Jessica Wongso mencari keadilan belum terhenti. Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya yang dikomandani Otto Hasibuan resmi mendaftarkan memori banding setebal 148 halaman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 7 Desember 2016. Otto menyebut banding diajukan karena vonis majelis hakim terhadap Jessica tidak berdasar. Otto berharap banding yang diajukan dapat dikabulkan hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dari program Berita 9 pagi hari ini. Saya Mutiara Nur Hidayah Haryono mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan selamat jumpa.